perjalanan makmum, ayo kita praktek sholat qasar, gitu. Jadi kalau nggak dipraktekin nggak bisa, sulit. Kalau cuma teori doang kadang-kadang pusing, ya Pak ya. Nah, kayak orang haji sama umroh, kalau teori pusing, tapi kalau udah dijogrongin di Ka'bah udah muternya tahu, ya Pak ya. Sa'inya tahu, sama orang sholat qasar juga. Orang sholat qasar itu kalau di teori kayaknya pusing, tapi kalau dipraktekin gampang, lebih gampang daripada teorinya. Gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa idza darabtum, dan apabila kamu dalam perpergian, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Tuh. Jadi kalau kita dalam perjalanan, hadis ayat 101 diperbolehkan kita untuk mengqashar salat. Adalah dasar hukumnya dalam Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna masukila an sholatis safar." Tatkala Rasulullah ditanya tentang sholat dalam perjalanan, ya Rasul, itu orang yang sholat dalam perjalanan bagaimana? Nah, jawab Nabi, "Shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqatah." Kata Rasulullah, itu sedekah yang Allah berikan. Ambil sedekah itu, kagak dosa. Bapak mengqashar sholat kagak dosa. Kalau misalnya Ustaz, perasaan saya masih sempat, gitu kan? Ini Bapak padahal ke Jawa Tengah nih, kayaknya Johor masih sempat sholat sempurna, ya Pak ya. Boleh kita sholat sempurna, boleh. Tetapi kalau kita diberikan keringanan, kenapa nggak kita laksanain? Dan itu sedekah dari Allah. Kayak Bapak di perjalanan, bisa ada orang yang ngasih makanan 1 kardus gitu misalnya, diambil nggak kira-kira? Ya nggak bayar, namanya dibagi. Romannya mikir-mikir, dia dibagi dan diambil, ya Pak ya. Itu namanya nikmat dari Allah. Sama dengan perjalanan Bapak jauh, ya Pak ya. Itu mengqashar sholat namanya sedekah dari Allah. Faqbalu shadaqatah, maka terimalah sedekah dari Allah itu. Surutul sihatil qasri, syarat sahnya mengqashar sholat. Syarat sahnya mengqashar sholat. Syarat mengqashar sholat. Yang pertama, yakuna safaru fi ghairi ma'siyatin, yaitu perjalanannya bukan dalam perjalanan maksiat, bukan. Jadi perjalanannya bukan dalam perjalanan maksiat, bukan. Wah, ini kita mau ke Singapura gitu, mau apa di sana kan ada judi. Nah itu nggak boleh, dibayar. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ayat niat mengqasharnya seperti waktu ketika takbiratul ihram. Bapak sholat zuhur, sholat asar, niatnya kan waktu takbiratul ihram. Nih gini, musalli fardhu maghribi salasa rakaatin. Bapak kan jadi makmum tuh. Musalli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allah tuh artinya ngomong, artinya niat. Niat sholat asar 3 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Jelas Pak? Nah, Allah, makanya orang kalau imam tuh Allah, artinya itu lagi niat. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Sama orang mau qashar sholat juga. Usolli fardhu isya'i raka'ataini qashran adaan lillahi ta'ala.
niatnya ketika takbiratul ihram. Jangan udah Allahu Akbar berniat. Niatnya ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, syarat mengqashar salat alla ya'tamma bimuqimin. Tidak boleh kita bermakmum sama penduduk lokal yang bukan sama-sama dalam perjalanan. Nggak boleh. Kayak kemarin gini, saya kemarin kan 12 kurang lebih 118 jamaah ke daerah Pamijahan, ya Pak ya. Maka ketika masuk masjid, ayo kita jamak takdim, ada jamak takhir juga. Ayo kita jamak. Maka yang jadi imam dan yang jadi makmum adalah orang yang memang dalam perjalanan. Ada orang misalnya perjalanan dari Jawa mau Jawa Timur mau ke mana? Tangerang. Termasuk tuh kosong. Kagak boleh dia sholat terus mampir di al-ikhlas, imamnya keherapan, kagak boleh. Nggak boleh dia mengqashar sholat menjadi makmum sedangkan imamnya imam yang penduduk setempat yang memang sholatnya secara sempurna. Jelas ya kayak? Ya pokoknya saya nggak mau tahu jelas gitu. Dibilang jelas kagak ada yang makhluk, jadi ya itu jelas aja udah. Nanti kita ulang lagi, tenang aja. Al-jam'u fis safari. Yang kedua, sholat orang di dalam perjalanan itu namanya sholat jamak. Tadi sholat qashar itu ringkas, memendekkan jumlah rakaat yang 4 jadi 2. Sekarang al-jam'u fis safari, jamak menggabung sholat dalam perjalanan, digabung. Nah, ini digabung nih, ya Pak ya, ingetin. Wa yajuzul jam'u fis safari, fis safari tawili, diperbolehkan kita menjamak sholat dalam perjalanan jauh. Jadi kalau tiba ke warung ayu mah nggak boleh. Ini dalam perjalanan jauh, mengqashar dalam perjalanan jauh, menjamak dalam perjalanan jauh. Fayajma'u baina zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i. Boleh digabung sholat, lihatin Pak nih, cuma 4 sholat digabung. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Zuhur temennya asar, maghrib temennya isya. Jadi boleh digabung maghrib sama isya, zuhur sama asar. Jadi nggak boleh digabung asar sama maghrib, ya nggak ada pikirnya. Di sini yang ada baina zuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i. Zuhur digabungnya sama asar, maghrib digabungnya sama isya. Kita lihat. Takdiman wa takfiran. Jamak itu ada jamak takdim. Jamak takdim itu sholatnya didahulukan. Isya. Sekarang waktu zuhur jam 12 siang, ya Pak ya. Maka asar juga dikerjainnya di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Diduluin. Itu bahasa kita kan. Arabnya kan ribet. Diduluin. Itu namanya jamak takdim. Ini karena waktu zuhur, ya Pak ya. Saya maaf. Zuhurnya enggak, dikerjainnya entar waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Nah isya maghrib nih maghrib. Sekarang dari maghrib. Habis sholat maghrib, terus kita sholat isya. Jadi isya dikerjainnya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim.
dikerjainnya di isya, itu namanya jamak akhir. Akhir itu akhir gitu aja. Jelas Pak? Ini pada diam aja. Ya. Sebentar. Saya ulang. Jamak itu digabung. Dan sholat jamak itu hanya boleh dilakukan orang yang dalam perjalanan. Ingetin, sama mengkosor. Itu boleh dalam perjalanan. Yang pertama, jamak itu digabung zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau asar dikerjain di zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau zuhur dikerjainnya ntar waktu asar, itu namanya jamak takhir. Kalau isya dikerjainnya di waktu maghrib, itu jamak takdim. Kalau maghrib kerjainnya ntar aja deh sekalian yang isya, itu jamak takhir. Kayaknya dia mau nanya apa sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Jadi bahasa pengalaman saya Pernah apa? pernah melihat di jamak ya. Itu misalnya antara maghrib dan isya, kalau memang jamak takbir itu akhir ya. Iya. Itu pelaksanaannya maghrib dulu atau isya dulu? Iya. Kan ada yang melaksanakan isya dan maghrib. Belum dijelasin ini. Satu itu. Iya. Yang kedua dalam perjalanan jauh, misalnya ke Surabaya kemarin, itu kan ada istilah pasar ya Pak. Kosor. Iya. Iya. Itu kalau misalnya di tempat masih ada waktu, misalnya ada waktu pelaksanaan Sholat sempurna. disempurnakan dulu. Iya. Kan tadi udah dijawab makanya. Iya. Baik, kita ulang lagi. Pertanyaan yang kedua aja dulu. Nah, karena pertanyaan yang pertama itu nanti baru akan kita bahas kalian. Jadi Pak Ustadz tadi kan saya jelaskan, yang namanya qashar, orang boleh mengqashar sholat itu ketika dalam perjalanan. Perjalanannya 83,14. Ya Pak ya. Ustadz bagaimana? Tadi udah saya jelaskan. Kayaknya saya berhenti nih, Johor. Sholat sempurna boleh? Boleh. Tapi ketika kita mengqashar hadiah dari Allah berdosa. Boleh? Boleh. Hadiah, sedekah dari Allah. Makanya kemarin ketika saya ada orang kadang-kadang kaku gitu. Wah, kok sempurna aja? Iya, mungkin waktu itu bisa. Entarnya ketemu bakal waktu yang kagak bisa. Ketika orang dalam perjalanan. Makanya kemarin ketika ziarah, saya bilang, ayo kita sholat zuhur. Sebelum sampai Panjalu, sholat zuhur. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kita jamak takdim. Jadi asar dikerjain di waktu zuhur. Nanti ketika di Panjalu udah nggak sholat asar lagi. Karena kita udah ustaz. Bagaimana itu? Kok bisa? Lah emang begitu fikihnya. Begitu hukumnya. Kayak bapak begini nih. Naik pesawat. Kan biasa cebok pakai air. Pakai tisu. Ini bagaimana Ustaz? Lah emang fikihnya begitu. Boleh pakai tisu, boleh. Pakai batu boleh, boleh. Yang nggak boleh pakai serban. Jadi, Pak Saudara Sono, boleh melaksanakan sholat sempurna, boleh. Gak ada yang larang. Tetapi dijelaskan oleh Rasulullah, apa di sini? Faqbalu shadaqata, terima aja pemberian Allah itu untuk mengqashar sholat, laksanakan. Enggak dosa. Pahalanya sama. Jelas? Yang lain? Apa? Yang kedua nanti kan? Sebab itu nanti akan dijelaskan ya. Nah, niatnya mana dulu? Baik, kita lanjutin dulu. Ya, bainal maghrib wal isya taqdiman wa ta'khiran syurutu jami' taqdim. Syarat-syarat jamak takdim ala yajuzu takdimul asli ala zuhri walal isya'i ala maghrib. Jadi kalau jamak takdim itu tidak boleh mendahului asar dulu baru zuhur.
ketika kita menjamak sholat nih, ya Pak ya. Ketika kita menjamak sholat, menggabung antara sholat zuhur dengan sholat asar, jamak takdim, asar dikerjainnya di waktu zuhur. Ustaz mana dulu? Zuhur dulu, baru asar. Jelas Pak? Wal isya'i al maghribi, juga nggak boleh isya dulu baru maghrib. Kalau mau menjamak takdim, nih, kalau menjamak takdim itu jangan isya dulu baru maghrib, tapi maghrib dulu baru isya. Jelas Pak sudah semua? Iya. Kenapa? Iya, jamak takdim ya. Nah, jadi jamak takdim itu mana dulu? Jadi antara zuhur dengan asar dikerjain di waktu zuhur dulu. Soalipun waktu dulu yang punya waktu itu berapa? Ustaz jamak takdim bagaimana? Sama, yang punya waktu dulu. Zuhur dikerjain di waktu asar dulu baru zuhur. Jelas? Maghrib dikerjain di waktu isya. Yang punya waktu siapa? Isya apa maghrib? Isya dulu, baru maghrib. Betul. Yang punya waktu. Juga ketika sholat itu tidak boleh diseling dengan sholat sunnah. Awas. Misalnya Bapak sholat zuhur dengan asar, ya Pak ya. Sholat zuhur dengan asar. Saya niat sholat zuhur dengan asar di jamak takdim pada nama Allah, ya Pak ya. Allah Akbar. Udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selesai. Udah jangan miring, naik lagi. Jelas Pak? Naik langsung. Boleh qomat, boleh. Yang penting nggak boleh sholat qobliyah. Jelas? Yang penting nggak boleh sholat qobliyah. Boleh qomat, boleh. Nggak qomat juga nggak masalah. Nggak masalah. Langsung berdiri lagi sholat. Habis sholat yang kedua baru boleh kita wirid. Jelas? Iya. Yang mau nanya lagi? Ayo. Nah, kita masyarakat itu bisa kita udah sampai tempat. Kenapa? Habis sempat sholat kontak ada jamaah atau pasar ya. Misalnya suatu tempat kita bisa melakukan sholat kosong. Saya nggak tahu. Surabaya, misalnya Surabaya nih. Saya belum sempat sholat di jalan di tempat di Surabaya. Saya melakukan sholat kosong gitu ya. Bisa nggak? Artinya dari perjalanan ke tempat tujuan. Di tempat tujuan. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita sepanjang kita di dalam perjalanan boleh kita mengqashar sholat kita. Kecuali kita udah balik ke kampung nih. Sampai balik lagi. Kita misalnya dari Pamijahan ya. Balik lagi perjalanan boleh. Sepanjang di situ kita boleh sepanjang perjalanan tujuan kita. Tetapi ketika kita akan sampai udah sampai di Bekasi, udah nggak boleh kosong lagi, habis. Ngerti Pak? Silakan yang lain. Silakan. Iya, apa Pak? Kalau dari Bandung ke sini, kosongnya harus dikerjakan saja. Sebelum mandi. Perasaan ke Bandung maka udah masuk. Hah? Apa? Masuk. Jadi